Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami buka hati, jiwa, dan pikiran kami. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, Tuhan, kami mau Engkau mengurapi anak-anak kami yang masih balita, balita, remaja. Biarlah Engkau pakai hamba-Mu ya Tuhan untuk menumpahkan anak. Biarlah anak-anak-Mu ini, biarlah anak-anak-Mu ya Bapa, kalau Engkau memberkati, jadi pemimpin, amin, jadi berkat ya Bapa, dimanapun berada. Dalam nama Yesus Kristus, mari orang tua sama-sama kita mengangkat tangan. Orang sadar penuhi.
percaya anak-anak kami Engkau urapi ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan terus pakai, Engkau pimpin ya Tuhan, menjadi nabi, pemimpin ya Tuhan. Jadi berkat dimanapun berada. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, kami juga orang tua Tuhan saat ini. Kami rindu Tuhan, Engkau urapi kami semuanya. Urapi kami siap dengan firman. Dalam nama Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Silakan duduk di nama Tuhan. Shalom. Shalom. Siapa yang diberkati waktu datang Pak Luther, angkat tangan. Ya, di nama Tuhan ya. Dilepaskan dari segala kutuk setan ya. Kita menjadi orang-orang yang merdeka. Di nama Tuhan, kita sama-sama belajar. Saya akan sampaikan tentang komunitas. Apa saudara? Komunitas. Iya. Di bulan Maret ini kampanye, ya kampanye komunitas, yaitu namanya KUL. Apa saudara? KUL. Komunitas kasih, Community of Love, ya komunitas kasih. Community itu komunitas, love itu cinta, komunitas cinta, komunitas kasih. Kenapa harus ada cinta? Ya, karena tanpa cinta, saudara, tidak ada kesatuan. Tanpa cinta tidak ada persaudaraan. Ya, itu semuanya itu harus didasari dengan apa? Cinta. Katakan cinta. Cinta. Ya, yaitu kasih. Ya, bahasa umumnya adalah kasih. Ya, bahasa intimnya adalah cinta. Penting sekali kita untuk itu semuanya. Nah, sama-sama ya. Kenapa kita lihat di Kisah Para Rasul? Ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 2 kalau nggak salah. Di situ jemaat itu bertambah banyak. Ya. Kenapa bertambah banyak? Karena mereka itu disukai, ya. Disukai oleh semua orang. Nah, untuk menjadi kita disukai oleh orang itu enggak semudah yang harus kita pikirkan. Ada pengorbanan yang harus kita kerjakan. Katakan pengorbanan. Iya, ada pengorbanan. Nah, korban kita itulah kita disukai oleh banyak orang. Nah, apa saja korban yang harus kita korbankan? Ya. Untuk membangun gereja harus ada pengorbanan, betul? Kita harus berlomba-lomba untuk gotong royong mengeluarkan duit, kan gitu kan? Ya, itu adalah bukti pengorbanan. Nah, untuk kita membentuk komunitas di tempat ini kata Pak Yanto ada 5. Ya. Membentuknya gampang, tapi masalahnya bisa nggak kita bertahan? Nah, jadi bertahan itu adalah bukti kesetiaan. Amin. Ya. Nah, kita buka Lukas 16 ayat 10. Lukas 16 ayat 10. Mari sama-sama kita belajar, ya. Yuk, yang sudah ketemu sama-sama dibaca. Lukas 16 ayat 10, 1, 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, dia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, dia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, katakan setia. Setia apa? Setia apa? Pada Tuhan. Setia pada Tuhan, betul. Setia apa? Setiap perkara yang kecil. Gitu ya. Cuma 3 orangnya. Jangan sepelekan 3 orang. 3 orang kalau setia bisa jadi 30 orang. Setia lagi 300 orang. Setia lagi 3.000 orang. Tapi kalau nggak setia 3.000 orang jadi 300. Nggak
30 nggak setia lagi jadi 3 orang. 3 orang nggak setia lagi berantem jadi bubar. Ya. Nah ini banyak ya komunitas bubar karena tidak setia. Ya, karena tidak setia. Demikian juga suami istri cerai karena tidak setia. Ya. Alasan perselingkuhan. Gampang kan? Ya, emang itu perselingkuhan itu adalah ujian kok, ujian sama keluarga. Kalau istrimu selingkuh, suaminya harus mengambil, bukan malah menceraikan. Kalau suaminya menceraikan berarti nggak setia. Kalau suaminya selingkuh, istrinya harus menolong, bukan menceraikan. Kalau menceraikan sama aja tidak setia. Ngerti nggak ini? Ngerti nggak ini? Jadi kesetiaan itu bagaimana ketika kita diproses ada masalah tetap setia. Amin. Ngerti ya? Bukan setia itu kalau lagi senang-senang, lagi baik-baik, lagi happy-happy. Nah, itu anak kecil pun bisa, orang yang tidak beragama juga bisa. Tapi kita orang yang beragama, orang yang beriman, bagaimana dengan masalah kita setia? Amin. Kalau nggak ada masalah, gampang. Waktu ada masalah kita setia. Katakan amin. Amin. Ya. Ini mungkin kurang lebih 100 orang. Dan bagaimana dengan tahun 2023? Bertambah atau berkurang? Amin. Itu buktinya setia. Kalau berkurang, itu namanya pengkhianat. Ngerti maksud saya? Ya. Jadi kesetiaan itu juga diukur oleh waktu. Makanya lagu setia itu bukan begini, setialah, setia sampai 5 tahun. Tidak ada setialah, setia sampai 10 tahun. Bukan begitu kan? Tapi gimana lagunya? Setialah, setia sampai mati. Lagunya itu sampai mati. Kesetiaan itu diukur sampai mati, bukan sampai 5 tahun atau 10 tahun. Oh, aku sampai 5 tahun saja ibadah di sini. 6 tahunnya apa? Tidak, itu nggak setia. Tapi maksudnya ya, kesetiaan itu sampai mati. Itulah komunitas yang akhirnya itu komunitas itu bertambah jadi banyak, menjadi besar karena kesetiaan. Dari perkara yang kecil. Yang kedua, kita buka Matius 20. Matius 20. Ya. Matius 20 ayat 34. Matius 20 sebentar. Saya lagi belum ketemu. Matius 20 ayat 34. Satu, dua, tiga. Maka tegaklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti Dia. Kenapa orang itu mengikuti Tuhan Yesus? Ya sudah ya. Kenapa dia bisa mengikutimu? Kenapa mereka mau mengikuti kita? Jadi tidak gampang tiba-tiba ngikut, enggak. Jadi ya, ada gerakan hati. Gerakan ini yang namanya gerakan belas apa? Belas kasihan. Belas kasihan. Belas kasihan itu apa sih? Oh iya, penting loh. Belas kasihan di hati nggak bisa terungkapkan, bukan saudara, kayak gitu kira-kira. Bukan saudara,
belas kasihan. Ini harus kita miliki. Kalau kita punya hati yang seperti Tuhan Yesus, tergeraklah hati itu. Tergerak untuk apa? Untuk mendoakan. Tergerak untuk apa? Untuk mengunjungi. Tergerak untuk apa? Untuk menolong. Tergerak untuk apa? Untuk membantu. Haleluya. Harus ada loh di hati kita ini semuanya. Jadi kalau orang memiliki belas kasihan, wow, saudara, engkau memiliki hatinya Tuhan. Hatinya Tuhan itu hati belas kasihan. Amin. Wajah boleh sangar, gitu kan? Tapi hatinya kasih. Mengerti? Daripada wajahnya kayak malaikat, hatinya kayak iblis, itu bahaya. Wajah malaikat, tapi hati setan, wah itu ngeri. Wajah boleh wajah preman, tapi hatinya hati Tuhan Yesus. Tindakannya seperti tindakan Tuhan, melakukannya belas kasihan. Tadi saya cerita pagi tadi sama adik ipar saya datang dari dunia saudara, ya, untuk menolong adik saya. Dia kerja di LSM. Saya bilang sama mereka, kamu masih di dunia, betul. Kamu cari duit, betul. Kamu kerja LSM itu katanya harus begini, sepertinya kotor gitu. Saya bilang tidak. Siapa dulu orangnya? Itu maksud saya. Pisau siapa dulu yang megang? Kalau pisau di tangan ibu-ibu untuk potong sayur, tapi kalau pisau di tangan preman untuk nangkut-nangkutin, betul ya? Kira-kira seperti itu. Kerja apapun, siapa dulu yang megang? Saya bilang. Jadi saya itu warga Halawa, ya ada Ipan, ya warga Halawa. Ya, jadi dia kerja di LSM. Saya dorong dia untuk jadi gembala di Nias. Ada udah 2 gereja yang dia bangun, tapi dia nggak mau jadi gembala. Udah 2 gereja yang dia bangun. Ya. Ayo, harus 2 hal yang harus dikerjakan. Hidup kita ini di dunia ini, saya boleh ngomong, di bawah 100 tahun. Itu ya. Artinya sebentar. Kita harus mengejar yang namanya kehidupan yang kekal. Urusan dunia hanya urusan perut. Itu ya. Apa saja yang dimakan terasa enak hanya sampai di leher. Betul ya? Kalau udah sampai perut sudah nggak ada rasanya lagi. Setuju? Setuju. Enaknya yang sampai di leher. Engkau boleh kaya, boleh. Tetapi ada sisi yang harus kau kerjakan, mengejar kekekalan. Engkau menolong ini pakai duit, boleh. Karena itu urusan perut. Tetapi menolong orang yang tidak punya duit, engkau harus rela berkorban. Ya ini namanya kekekalan. Mengejar kekekalan, mengejar surga. Mengerti? Ada waktunya kita mengejar duit. Setuju ya? Kita boleh kaya, ada waktunya kita mengejar duit untuk pamer di dunia ini. Rumah bagus, mobil bagus, anak banyak, tinggi-tinggi sekolahnya, pakai bedak, bagus. Tapi itu hanya di bawah 100 tahun. Ya? Setelah itu kita dikubur, kan? Dikubur kita kan sama-sama kan? Nah, kalau nggak ada kekekalan ini, neraka lagi. Itu maksud saya. Kita harus kejar dua-duanya. Di dunia ini sementara kerja mati-matian cari duit. Tetapi engkau juga harus habis-habisan duitmu itu untuk Tuhan. Kalau dia memang orang gak punya duit, kamu harus rela hati menolong dengan tulus, gak perlu pakai duit. Kira-kira seperti itu saya ngomong. Ngerti maksud saya? Ini karena dia orang kaya atau karena dia punya duit? Ya, kamu berhaklah kamu minta duit. Kira-kira ini kerja profesional. Aku tolong kamu, kamu juga tolong aku. Ngerti maksud saya?
Yang ini hatinya Tuhan. Belas kasihan. Aku nggak kebayang nggak apa, karena aku tergerak belas kasihan untuk nolong kamu. Nanti maksud saya kan? Nah ini harus ada hati belas kasihan. Ini urusan surga. Inilah yang mempertahankan bagaimana komunitas itu tetap berjalan. Ya. Haleluya. Amin. Harus ada di gereja. Komunitas itu supaya bertahan. Belas kasihnya. Yang tadi itu adalah kesetiaan. Kita lanjut Ibrani 12. Ibrani 12 ayat 2. Ya. Ibrani 12 ayat 2. Kita baca Ibrani 12 ayat 2. 1, 2, 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Makanya ada lagunya tadi, manisin, manisin. Ibu siapa ibu ya tadi ibu? Ibu berapa? Berguler. Berguler. Bulele. Ya. Oh bulele. Kasih ya. Manisin, manisin. Kenapa? Kerja buat Tuhan manisin. Nanti maksud saya. Ada manisin. Kenapa kerja buat Tuhan manisin? Kepuasan ketika kita itu melayani Tuhan. Kepuasan ketika kita itu mendoakan orang. Kepuasan ketika kita itu mengkonseling jemaat, memberikan semangat kepada Tuhan. Ada sukacita yang diberikan oleh Tuhan. Ketika orang itu bertobat dan dibaptis, ketika kita mendoakan dia sembuh, ada sukacita yang diberikan Tuhan di dalam hati kita. Soal dia ngasih berkat sama kita itu urusan nomor 100. Tapi kepuasan yang dari Tuhan ketika kita mendoakan orang itu sembuh. Dan ada berkat-berkat yang lain, bukan harus dari situ berkat yang Tuhan sediakan. Katakan amin. Amin. Ini fokus. Katakan fokus. Fokusnya sama siapa? Sama Tuhan. Makanya kan kamu harus mengesampingkan kehinaan tapi memikul salib. Memikul salib itu dianggap kita itu hina. Gak apa-apa hina, karena Tuhan kita. Begitu ya. Memikul salib itu ringan atau berat? Ringan kalau kita itu memang bersyukur dengan rendah hati. Berat kalau kita itu merasa terpaksa. Tahu terpaksa? Terpaksa. Orang namanya terpaksa bawa satu apa ini namanya? Satu gelas aqua ini aja merasa berat. Kenapa? Terpaksa. Tetapi kalau engkau sukacita, engkau mikul satu kardus, engkau sukacita, engkau merasa ringan. Kenapa? Karena tidak terpaksa. Ada ucapan syukur, ada kebahagiaan, ada engkau menganggap biar Tuhan yang membalas. Amin. Inilah yang ketiga untuk mempertahankan komunitas atau goal supaya tetap berkembang, bertambah, bukan berkurang. Yang setuju katakan amin. Setia, belas kasihan, fokusnya adalah Tuhan. Fokusnya adalah Tuhan Yesus. Ya, melayani Tuhan. Kalau fokusnya kuat, banyak gereja tutup. Nanti ya. Apalagi di kota-kota zaman corona ini semuanya serba sewa hotel, sewa ruko, semuanya sewa. Banyak yang tutup. Ya, karena fokusnya kuat. Tapi kalau fokusnya dalam jiwa-jiwa, satu orang pun dilayani. Yes. Satu orang pun. Amin. Saya pernah
satu orang dari 260, satu orang. Tapi saya bilang, saya akan tetap layani. Walaupun pernah pemimpin saya, udah kamu gak cocok jadi kepala, kamu cocoknya penginjil. Satu orang salah ya. Jangan bertambah dan berkembang dan cabang lagi terus bertambah seperti di sini. Ya, bangun sekolah lagi. Ya, kenapa? Karena setia. Proses itu pasti ada. Amin. Amin. Proses itu pasti ada. Kita lihat kenapa daging itu enak, saudara. Kalau dikasih gula semua, kira-kira rasanya apa? Aneh sekali gitu. Kalau dikasih cuma garam aja, rasanya apa? Asin. Apalagi kira-kira? Kalau dikasih cuma ajinomoto aja, apa rasanya kira-kira? Rasa aji, Pak. Rasa aji. Rasa aji. Tapi karena ada banyak rempah, betul ya? Ada jahe, ada lengkuas, ada apa lagi ya? Kunyit, ada lagi ajinomoto, ada lagi kecap, ada lagi apa namanya? Garam, gitu kan? Bawang putih, bawang merah. Kira-kira itu harus ada supaya apa? Supaya nikmat. Amin. 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 Kadang kita dikasih hujan, kadang kita nggak punya duit, kadang kita punya duit banyak, kadang kita dikasih tertawa, kadang kita harus menangis, kadang kita harus sakit, dan itu kita harus alami, dan itu semuanya kita itu, Tuhan, ini orang ini setia atau enggak? Kira-kira orang ini setia, tapi ketika kita setia, wah luar biasa. Aku sudah mengalami itu kebenaran. Kita bisa cerita. Aku sudah mengalami dihina sampai aku menangis. Kita bisa cerita. Aku pernah mengalami punya duit banyak. Kita bisa cerita. Aku juga pernah mengalami di PHK nggak punya duit. Aku tetap masih setia. Kita bisa cerita. Haleluya. Ini kita belajar. Haleluya. Selanjutnya Yeskiel 34 ayat 16. Yeskiel 34 ayat 16. Yuk, Yeskiel 34 ayat 16 kita baca 1 2 3. Yang hilang akan ku cari. Yeskiel 34 ayat 16. Yang tersesat akan ku bawa pulang. Yang luka akan ku balut. Apalagi yang sakit akan kukuatkan, dan yang kuat akan kulindungi. Bukan dipukul ya. Terus aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Coba lihat. Untuk komunitas itu terus berkembang, bertambah, ini harus ada. Ya, yang hilang dicari, yang sakit, ya dibalut, apalagi tadi, ya, yang tersesat, bawa pulang. Kadang kita harus datang. Kita sibuk dengan istri, dengan anak, dengan kerjaan. Nanti kita kunjungin. Mungkin kita dihina di situ. Kita niatnya baik, tapi kita dapat hinaan, kita dapat caci makian, udah lewat. Tuhan Yesus saja dicaci maki kok, betul nggak? Tuhan Yesus saja dicaci maki. Kamu cuma apa? Cuma pelayan Tuhan ya. Pelayan itu apa? Pelayan itu hamba. Hamba itu apa? Hamba itu pembantu. Pembantu itu apa? Pembantu itu budak. Bahasa Jawanya keset. Keset itu yang di bawah apa? Nah itu yang hitam itu di dekat pintu. Nah, untuk kaki kita. Dia jadi kotor, tadinya bersih. Tapi dia tersenyum, dia ketawa. Kenapa? Karena orang yang kita layani jadi bersih.
dia bangga. Dia melihat yang kita layani bertobat. Amin. Amin. Nanti tuan rumahnya akan datang. Untuk apa? Untuk menguatkan keset itu, untuk menyuci keset itu, untuk menjemur keset itu, supaya keset itu tetap berguna. Siapa tuan rumah itu sendiri? Siapa tuan rumah? Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang menguatkan kita ini. Tuhan Yesus berkata, kamu harus sabar. Tuhan Yesus berkata, kamu harus kuat, nak. Tuhan Yesus berkata, kamu harus semangat, nak. Upahmu besar di surga. Aku akan dapat mahkota. Aku akan duduk bersama aku kelak nanti di surga. Dan itulah manis. Amin. Manis ketika kita bisa membahagiakan orang lain, ketika kita bisa membawa orang itu mengenal Tuhan Yesus. Banyak di dalam penjara sana perlu kita bersihkan. Banyak di luar sana perlu kita bersihkan. Sama-sama. Yang terakhir, kita sama-sama belajar di dalam 2 Korintus 2 ayat 9. 2 Korintus 2 ayat 9. Dua Korintus 2 ayat 9. Yuk sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk apa? Menguji kamu. Apakah kamu taat dalam segala sesuatu? Apakah kita taat dalam segala sesuatu? Bagaimana ketika Paulus di penjara, dia sudah banyak sekali membuka gereja di kota Galilea, di kota Efesus, di kota Korintus, di kota Filipi, dan masih banyak lagi di kota-kota sekitarnya. Mereka meletakkan gembala-gembala di situ, pelayan-pelayan Tuhan di situ. Tapi Paulus sudah tidak bisa kemana-mana lagi karena dia ditangkap di dalam penjara, sekalipun dia tidak salah, cuma memberitakan Injil. Saya baca bagaimana penjara itu terbuka dan Paulus tidak pergi dari penjara. Ketika Paulus itu dirantai kakinya dan tangannya, dia hanya memuji, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Ketika itu didengar oleh sipir-sipirnya, oleh penjara-penjara yang lain, sehingga yang lainnya pun yang Kristen ikut bertepuk tangan, ikut melompat. Apa yang terjadi? Goncang, bumi bergoncang, gempa bumi bergoncang, dan pintu-pintu penjara dan rantai-rantai yang di kakinya itu terlepas. Ketika penjaga itu melihat bahwa pintu-pintu terbuka, maka penjaga itu membuluskan pedang untuk bunuh diri supaya dia tidak dihukum mati oleh atasannya. Dan ketika dia mau bunuh diri, Paulus berteriak, "Hei, jangan kau lakukan itu. Aku tidak lari, aku masih di sini." Langsung dia lari, berlutut di kaki Paulus. Dia berkata, "Apa yang harus kulakukan supaya aku tidak dihukum?" Paulus bicara, "Kamu harus bertobat, terima Yesus dan dibaptis." Sipir penjara itu berkata, "Oke, aku mau dibaptis." Dia dibaptis dan dia kasih makan enak si Paulus. Satu keluarga, sipir-sipir banyak yang bertobat, terima Yesus.
Di dalam penjara pun Paulus bisa membuat banyak orang bertobat. Kenapa? Karena dia tidak memikirkan masalah dirinya sendiri. Dia tetap memuji Tuhan. Dia tetap mengagungkan Tuhan. Di dalam penjara pun Tuhan datang menolong. Artinya apa? Di dalam masalah apapun, kalau engkau berseru memuji Tuhan, Tuhan datang menolong ibu-ibu, bapak-bapak. Yang setuju katakan amin. Amin. Apapun masalahnya. Nah, inilah tingkatan iman kita. Bagaimana komunitas itu bertumbuh ketika digoncang, tetap bersemangat melayani Tuhan, bukan lari, bukan istirahat. Amin. Kita lihat 1 Timotius 6 ayat 10. 1 Timotius 6 ayat 10. 1 Timotius 6 ayat 10. Timotius yang sudah ketemu bacakan yang keras. Tentang relawan. 1 Timotius 6 ayat 10. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uang, beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, ini pesan. Banyak komunitas bubar gara-gara uang. Ya. Kita boleh apa? Cari uang sebanyak-banyaknya. Tapi jangan gara-gara uang iman kita hancur. Ngerti ya? Bendahara memberontak, murtad, menjual Tuhan Yesus gara-gara uang. Ya. Korupsi di mana-mana merugikan orang lain, merugikan negara, merugikan gereja gara-gara uang. Hati-hati bendahara gereja, bendahara pembangunan STM, kan ada bendahara marga, juga bendahara ibu rumah tangga, Ya. gitu kan? Karena apa? Karena engkau tidak bisa mengelola dengan baik, sehingga engkau berantem dengan suamimu, uang selalu habis, tidak bisa mengatur dengan baik, sehingga gak mau ke gereja dan sebagainya, sakit hati dan sebagainya. Ya, gara-gara uang. Uang ini bahaya. Saya punya sampai sekarang ini, ingat di kota saya, gembala besar yang ada di Medan. Dia gereja besar, uangnya banyak, tapi uangnya itu selalu habis, tidak pernah ada di kas. Kenapa? Karena kalau ada uang bangun ini, ada uang buat KKR, ada uang bangun gereja nanti, cabang, ada uang bangun sekolah. Karena apa? Karena ketika di kas itu dipakai pribadi, sehingga berantem. Tapi ketika ya untuk pelayanan gerejanya terus tambah besar. Nah, di sini maksud saya, hati-hati komunitas uang ini bisa menghancurkan, juga bisa menolong kita. Tergantung kitanya. Seperti peso tadi. Ya, seperti peso tadi. Ya. Juga seperti pistol. Kan gitu kira-kira. Mari kita sama-sama mengasihi Tuhan. Dengan ini kita besarkan komunitas ini. Ya. Milikilah belas kasihan, kesimpulan. Milikilah kesetiaan. Fokusnya sama siapa? Sama Tuhan Yesus. Sama Tuhan. Ya. Cari tadi yang apa tadi? Yang hilang, Sesat.
yang tersesat. Terus apa tadi? Yang terakhir apa? Taat. Ya, yang 2 Korintus 9 ayat 2 Korintus 2 ayat 9. Taat sama Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Kita renungkan firman Tuhan ini. Apakah hati kita punya belas kasihan? Kalau itu ada belas kasihan, itu adalah hatinya Tuhan. Apakah hati kita adalah memiliki kesetiaan apapun yang terjadi? Kalau aku setia, itu adalah hatinya Tuhan. Ketaatan itu adalah hatinya Tuhan. Kalau fokusnya adalah Tuhan, bukan uang, itu adalah hatinya Tuhan. Kalau engkau peduli, aku harus mencari, membalut, aku harus menolong, itu adalah hatinya Tuhan. Mari sama-sama milikilah hati di dalam kita masing-masing, karena Tuhan senang kita memiliki belas kasihan, kesetiaan, ketaatan, peduli. Kita boleh kaya, kita boleh kejar uang sebanyak-banyak, tapi bukan itu fokus. Ketika kita menjadi kaya, ketika kita mendapat uang banyak, kita tetap fokus sama Tuhan. Tetap kita memberikan apa yang menjadi haknya Tuhan, yaitu persepuluhan. Orang pasana karala pasana orang pasana karala pasana karala pasana orang pasana karala. Pengerja dan disusul oleh jemaat Tuhan. Sama-sama silakan Pak ya di depan sama Ibu Tuhan, dan nanti langsung disusul oleh pelayan-pelayan Tuhan. Kurang belas kasih.
Dan sudah boleh kembali. Ada lagi? Kalau nggak ada, saya undang yang sakit ada. Kalau ada yang sakit juga boleh masuk ke dalam. Baru berbicara, bagilah orang tua dan orang supaya penyakit itu disembuhkan. Kalau ada yang sakit, firman berkata, kalau ada yang sakit, ambillah minum Tuhan dan oleskan dengan minyak. Kalau ada orang dosa, dia beri ampun. Dan sakit menjadi ampun, bisa berubah. Namanya siapa? Biarin dia pulang. Biarin dia pulang. Mari minta ampun sama Tuhan. Minta ampun dosa-dosanya. Dosa orang sebutkan juga dosa bapak, dosa mama. Minta ampun. Mari minta ampun pakai bahasa niat boleh. Biarin dia pulang. Tuhan ampuni segala kutuk-kutuk dan dosa-dosa. Biarin dia pulang. Bapaknya, mamanya, ampuni dosa-dosanya, ampuni pelanggarannya, ampuni ya Tuhan, ampuni ya Tuhan, ampuni ya Bapa. Hari ini biar kita Tuhan mencari wajah-Mu, merendahkan diri, berdoa, berkait dengan jalan yang jalan. Tuhan sembuhkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan sembuhkan.
mujizat ya Tuhan, mujizat terjadi ya Tuhan. Amin, amin, amin. Bapak Ibu, salam. Ya, jadi firman Tuhan, ketika orang itu imannya dibangkitkan seperti janda, ketika janda itu menjamah jubahnya Tuhan Yesus, orang itu disembuhkan. Ya. Terus ada orang yang di dalam pinggir kolam, saudara, dia hatinya pengen disembuhkan, tapi selalu dia keduluan dengan orang lain. Karena apa? Karena dia tidak bisa bergerak. Ketika kolam itu bergoyang, orang lain sudah duluan masuk, sehingga yang lainnya masuk ke kolam itu disembuhkan. Nah, ada orang yang dia nggak bisa bergerak karena nggak ada yang menolong untuk masukkan ke kolam. Tapi saudara, nah kenapa Ibu? Yang kedua ini sakitnya sudah bertahun ya, betul kan? Sudah bertahun kan? Begini, ada orang di sini itu begini imannya. Sudah banyak pendeta yang mendoakan dia di jebak nggak sembuh, nanti ya. Akhirnya sehingga kita ini nanti juga nggak sembuh, nanti ya. Jadi itu yang membuat mujizat tidak terjadi, nanti ya. Ada juga di Alkitab, karena dia ingin disembuhkan, dia dibukanya apa? Atapnya, sehingga ditelurkan. Ada orang yang imannya itu iman semua bahwa gotong royong kesembuhan itu masih terjadi. Itu maksudnya, ya. Jangan kita udah biasa ini, udah banyak pendeta, udah nggak sembuh. Nah, karena itulah yang membuat terjadi permasalahan tidak sembuh. Jadi kita harus bertobat semua. Kalau sama Tuhan kita harus percaya. Kalau nggak percaya sama dengan kita itu mengkhianati Tuhan. Amin. Ya, itu yang kedua, bahwa Tuhan itu masih ada dulu, sekarang dan